Masya Allah. Oh, pakai sini. Pakai minta izin ya. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Masya Allah. Ya, maaf. Sehat semua. Ya, alhamdulillah. Lebaran udah mau habis sebenarnya nih. Maaf lahir batin saja. Ini Pak masuk Pak. Masuk sini nih. Dalam sini. Nah, ini. Haji. Naidin. Masuk. Oh, ini Haji. Haji Naidin, insyaallah sehat. Saudara nih Ustaz ini kemana Ustaz Marzuki? Pada Lagi ada urusan. Masya Allah. lahir batin Ustaz. Sehat. Masuk. Iya, Pak. Itu tanpa berbasa-basi udah makan nasi uduk. Orang makan lebaran udah habis makan lebarannya. Langsung makan aja. Bang Ngobrolnya belakangan. Ngobrol yang ini. Ngobrol gampang. Sosokin dah. Iya. Oh iya. Pak Amin. Yayasan ada keperluan jadi minta maaf. Oh iya. Pak itu Ustaz Aib. Apipudin. Oh iya, sehat Masya Allah. Itu lauknya Pak, lauknya dibuka tuh. Tuh. Insyaallah disuruh langsung. Ya. Itu ayah ini yang ini satu, ini lauknya sini. Kayaknya sendoknya enggak ada. Saya ambil sendok nih. Sendok. Ya. Udah disendokin aja. sama aja. Ya. Udah, Ustaz ambil geser ke sana aja. Banyak sama aja. Ya kurangin. Dikit. Udah. Udah cukup. Kasih ya, Pak. Nih sendoknya. Besar. Ya. Udah. Kok diri kita makannya? Udah gampang nambah. Nah, bukan ya. Nambah katanya. Nambahnya 2 kali. Makanya nggak jelas kan. Ayo bukan dah, makan yang serius. Mau ngopi saya kalau beli kopi ya? Siapa yang ngopi? Cukup. Udah. Ini ada kopi Lampung, ada kopi. Ya Allah disiapin banget ya Pak. Mantap bener itu. Masya Allah. Makanya Apa saya? Sayang sini sayang. Salim dong sini. Salim cucu. Salim sini. Yang keberapa itu Pak Ji? Cucu yang pertama. Masya Allah. Satu punya cucu pertama. Udah 2 cucu saya. Padahal. Tahu. Padahal. Iya, ku aja. Lagi. Ya udah, tahu aja. Ya, Udah saya habis makan. Saya duluan tadi. Saya bukannya dulu. Saya tadi belum lunas. Ayo sayur. Sayur ada ayam. Iya benar. tahu tempe. Macam-macam. Kalau dia nggak ada waktu. Itu jarang ada ini. Lagi kuahnya. Kalau nggak gini nggak datang ke sini. Iya. Kan baru kali ini kayak orang Kubak. Iya. Iya kalau nggak ada yang kompor-komporin. Enggak pakai gula. Wah, bawa. Ini kopinya kopi Lampung. Suka. Ya deh. Belum apa-apa udah suruh makan. Iya makan dulu lah, ngobrol mau bilang. Oh mau. Soalnya kalau tunda-tunda tak kenyang jadi nggak makan. Itu ART ini? Iya. Nah, Masak sendiri, Ibu? enggak di apa ponakan sini apa? Tinggal mesen doang. Nah, iya Pan. Aju ngopi nggak? Cukup ini aja. Ngopi. Udah disiapin kopi nih. Serius makan itu udah disiapin banyak. Makan dulu, Sat, ya?
Saya katanya udah makan. Gak apa-apa sama-sama. Iya, tenang. Kurang-kurang mau ini kerupuknya tuh. Ya udah cukup. Iya, kerupuk. Tempenya masih hangat. Yang muter. Iya, sudah. Banyak makanya sih, kerupuk banyak kan mas. Iya. Kalau ada bunyi kelauknya, Kayak makan kerupuk. mantap. Mantap, sudah. Ini semua kira ini ya urusan ya. Saya nggak ngopi, jadiin aja. Kalau kita aja. Ngobrol dan pakai makan. Jadi enak. Kalau orang yang banyak sini ya terus keluar. Ngomongnya tadi berapa? 10. Hah? 10. 10. Kurang lebih 10. 9. Udah. Tadi bunyi udah 10, dapat kan 10 nih ya. Ini kedua. Kepikir apa? Lama-lama ini. Enggak ada. Lama. Nih, ada yang ngomong, ada yang bilang. Ingat ya, suaranya mereka. Oh gitu. On. Bentar. Jadi bunyi kerupuknya tuh. Tengah kali. Ayamnya nggak bunyi. Bunyi. Ayo nama. Serius untuk sini mah. Serius kurang seru. Iya, rumah-rumahnya betah itu. Ada kopi nggak? Silakan. Sini sudah kopi nggak? Boleh ada teh berarti. Gak tak dulu, tenang aja. Ini mau kerja saya juga, pengen mau bawa juga. Nama Pak, masih banyak nih. Komentar. Saya Waduh, cuma enggak tuh ya. mau beli durian dong, udah kebanyakan durian. Jadi jelamin. Hanya lihat di rekaman madagran. Mana bukan aja di rumah beli durian juga. Ini kelas Pak. Ya di kelas. Oh, RT bukan. Jadi malam pernah tesnya. Mana dia tes buku. Tawuran. Iya. Kenapa ya? Saya peluk ya. Itu buku itu nih. Itu buku itu kan jadi buku namanya. Terus nanti kayak kublak. Iya. Kalau saya sih lapangan bola. Oh sini ya? Lapangan bola. Iya dekat sini, ini di mulai sini. Sekarang udah jadi komplek. Tiap tahun Namanya tuh apa komplek lapangan bola tuh. Pam biasa pengamanan kepolisian. Apa salah ya? Iya ya. Iya lah tuh. Apa ya? Sekarang jadi komplek Bintaro. Di komplek. Komplek itu di komplek tempatnya anak empat kali. Ini tinggal di situ deh. Di Yariko yang paling sama. Oh, Ada saya pun. iya. Saya ke rumah itu, wah ini mah lapangan bola dulu.
Jadi polisi yang main bola. Hah? Polisi yang main bola. Keamanan, turnamen. Wartawan. Telkom ya. Iya, bro. Rame dulu kalau Rame, bro. Sampai sebulan lebih. Keamanannya gede. Lumayan juga lah. Jadi yang nggak polisi juga ngamanin gitu. kalau main bola ada yang berantem. Oh enggak. Berantem. Enggak di sini aja. Di Inggris juga berantem di bola. Pemainnya yang berantem. Nonton ya. Sama tatang. Pak Haji nama Pak Haji? Tuh. Ayo nama. Banyak tuh yang disiapin buat orang. Ini enak makan nih banyak nih. Kue. Apa? Kenapa nasi Kalau uduknya? makan ini kita mah cawan doang. Saya sendoknya penuh ini. Nambahin lagi. Anda berapa tadi? Cuma 5. Teman dulu sih masih lumayan ya. Saya 10. Saya 10. Saya nomor 11. Ya, saya nomor 10-nya. Kecil. Jadi udah berapa sih yang berkeluarga? Anak yang berkeluarga 2. Mau ketemu 3 nih dikit lagi. Jadi nikahnya setelah pulang. Iya udah selesai ya. Pulang maksudnya nikahnya setelah pulang dari Iya. Mesir apa? Damaskus. Saya kan enggak ini, saya cuma lipi ya punya orang Saudi yang di Salemba. Oh. Di Saudi University. Kalau yang Al-Azhar nah saya yang ini Kairo ya. Kalau saya banyak perempuan tadi satu. Jadi kalau perempuan, 2 perempuan, 4 laki, 5 perempuan lagi. Iya. Ayo yang 5 sih kurang enggak sengaja itu kan. Ada gitu ya. Iseng. Iya. Yang berhadiah. Serius nggak dapat 5. Orang saya waktu mana di situ kan masih, aku hamil. Ini kapan? Yang di Saudi itu berapa tahun? 4 tahun. Istilah Mesir. Yang fakultasnya ya, fakultas syariah. Dia tafsir ya. Dia dirasa. Dia kan dia beasiswa. Kalau saya Pak fakultas syariah. Fakultas syariah. Sama dengan Sarwat ya, apa? Ya, Sarwat di kelas. Tapi dia Madinah kebetulan. Dia Madinah kalau saya kan kalau di Libya. Tapi dia pernah di Libya juga Sarwat itu. Ya, Sarwat itu Udah lama tinggal sini, Ustaz. Hah? Tinggal sini udah lama. Emang saya orang Sulawesi. Oh. Iya. Iya. Dari dulu pernah nonton itu kayak tahun 2003 atau 2004. Yang ketiga Ustaz ada. Waktu mau dapat calon. Abdul Rahman satu. Ada satu lagi satu enggak tahu Ustaz. Rumah anak saya itu di sini nih yang meninggal. Oh iya. Bukan di itu ya, bukan di apa di samping apa stan. Itu rumah orang tuanya. Ah iya. Saya. Oh iya, saya kondangan waktu itu. Adiknya nikah, masalah ya. Iya. Dia orang tuanya. Oh gitu. Sakit apa waktu itu ya, Ustaz ya? Meninggal ya? Dengan sholat Jumat tiba-tiba lupa. Oh gitu. fakultas syariahnya di sini enggak Wahabi ya? Enggak. Kalau kita itu dulu karena belum kan masih tahun lama ya. Wahabi itu kan terkenalnya udah 90-an sini. Kalau dulu enggak, karena guru saya juga ya orang Indonesia juga. Oh. Dokter Satria.
Kalau sekarang sebenarnya Ya, udah melarang. yang Lipia ya. Iya. Yang di Mampang tuh ada ya. Ya sekarang di Mampang. Mampang ya. Kan pertama ada yang salah ya. Ya. Ke Pramuka, di Pramuka, Salemba, baru kan. Ya. Itu Wahabi ya tuh ya. Sekarang cenderung ke sana nih secara apa ya? Ya guru-gurunya banyak orang Indonesia tapi juga latar belakang. Iya, iya. Kalau zaman saya itu Belum ya. belum ada, belum kenal. Gitu. Tutup aja nasinya. Tapi Ahmad Sarwat katanya Dr. Ahmad Sarwat itu tadinya itu Wahabi, terus belajar di fakultas itu perbandingan mazhab, jadi bukan Wahabi lagi karena perbandingan mazhab gitu. Jadi setelah tahu oh pendapat begini jadi nggak jadi Wahabi lagi. Iya. Sebenarnya kan kalau Wahabi itu kayaknya bukan masalah fikih, dia kaitannya dengan akidah. Jadi pemahaman tentang sunnah itu ya kayak ya akidah, jadi pokoknya semua dikategorikan kayak akidah, nggak sesuai di ahli. Tapi kita lihat juga peminatnya banyak juga sekarang, pemahaman Iya. paling bagus-bagus kan. Mungkin karena gratis kali Pak. Simpel kali. Simpel kali. Udah bayar Mungkin sekarang. ada orang yang nggak mau macam-macam. Iya makanya bukan gitu. Cuma kan akhirnya ya terlalu kaku. Masih jadi kaku. Jadi apa namanya, banyak hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat ya jadi akhirnya ya sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kecuali bikin sendiri. Iya, kalau dia punya kelompok sendiri kan ya udah kelompok bikinnya aja udah. Hanya masjid-masjid yang di Pondok Aren itu saya lihat dibikin pelang Nahdlatul Ulama itu. Di depannya. Kalau udah ada pelangnya itu dia nggak berani masuk, Pak. Oh. Iya. Dulu kan masih sektor 9 baru masih gitu ya. Dulu masih Anasar ya. Saya kan Anasar sebelum ada masjid saya udah mulai di situ. Emerald sekarang Emerald. Emerald itu. Emerald atau tidak. Dulu Salafi, sekarang udah enggak juga. Jadi mungkin ya orang jadi susah. An-Nasr dulu Salafi. Anasar pertama bukan. Terus namanya bukan dia. Iya. Jadi seperti itu akhirnya mungkin pernah juga di Kamil bilang sama saya masjid saya mah kayak ini aja, kayak mall aja, siapa aja bisa masuk. Oh, ada. Saya bilang mall itu jualan minuman keras Pak. Iya. Ya. Akhirnya teman-temannya dari pesantren Al-Quran, ini dia susah masuk. Itu ADKM-nya teman kerja saya waktu itu. Ya, istrinya dokter gigi ya. Enggak, terus yang apa itu yang orang diberikan masuk ini ya. Memang dia kalau ngaji banyak karena dari mana datang ya. Iya. Dari berbagai macam daerah. Akhirnya yang di sini ada rekan masjid baru itu di Skapri itu. Skapri itu sudah langsung beraliran apa? Oh, langsung dibikin begitu? Iya. Masya Sama Allah. dengan MRBD. Oh. Sudah langsung begitu. Iya, iya. Jadi dia udah tahu kan kita Ditinggal dulu ya. Iya. Kalau udah begitu kan bertasawuf Imam Al-Ghazali gitu kan. Iya. Jadi dibikin di situ. Di fikih Syafi'i, Iya. terus tasawuf Imam Ghazali, Iya. akidah Asy'ari. Kayak akidah Asy'ari. Dia kalau udah masuk ke situ, kalau udah ada kalimat itu nggak berani. Karena mereka mengamati Asy'ari sesat. Ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, Muhammadiyah sesat, NU sesat, semua sesat. Yang sesat cuma dia doang. Ntar surga kosong. Iya. Semua orang pada sesat, cuma dia doang pada sesat. Tapi perumpamaannya Gus Baha itu saya senang itu. Jadi Indonesia ini, rakyat Indonesia, ya ada yang patuh, ada yang enggak, ada yang itu. Tapi dia bangsa Indonesia gitu. Jadi Islam itu ada yang patuh, ya Islam juga gitu. Jadi nggak usah dia apa-apa gitu. Ada yang patuh, ada yang enggak, gitu kan. Tetap aja orang Islam. Sebenarnya kan orang memilih apa aja bukan.
Yang nggak baik kan menyesatkan orang. Iya. Orang. Merasa paling hebat gitu ya. Orang paling benar. Kalau benar-benar kan susah kan orang lain salah semua. Iya. Benar dia doang. Enak. Benar. Dodol Betawi. Pokoknya sekarang udah instan langsung jadi. Saya dulu beli ini kalau lebaran beli di sana di Condet. Oh, iya. Pas di sini Di di Kampar. Minggu. Ya itu agak asli ya. Kalau dicondet kayaknya. Nah yang Habib tuh yang Iya. Dari Tenjo kan. Ada Tenjo juga ya. Tenjo di bawah juga Tenjo. Dia staynya di bawah panjang-panjang itu. Banyak-banyak ya. Gunung Sindur juga. Iya. Iya. Jadi kayak ciri khas Tenjo begini, condet begitu. Untuk ini kayaknya barisan ini Betawi. Iya, iya. Pak ini Mamulisin. Ini kalau Pak Haji Betawi. Asli ya. Ini mah asli di Betawi. Kalau ini Jawa ya itu Jawa ini. Kalau Pak saya Medan. Paling jauh nih. Saya campuran. Saya campuran. Ini mana aja ini juga. Iya. Oh dia. Dari orang Dewa. Makanya saya dipilih kali karena orang Medan jadi KM. Memang kadang di masjid itu ada blok-bloknya juga ya. Jadi saya sebenarnya nggak begitu sih. Enggak kayak mal ya. Gimana ya? Yang penting jamaahnya lah. Kayak di Akur gitu. pesantren saya di Ornaji itu dia kan pesantren non golongan siapa aja bisa masuk. Ya. Tapi dia memberikan syarat pokoknya yang jadi imam di sini subuhnya harus kunut. Di Ornaji. Subuh harus kunut. Kalau yang nggak bisa kunut jangan jadi imam subuh. Iya. Di alun aja. Terus kalau salat tarawih 23 yang mau 11 boleh tapi jangan pergi duduk di situ. Iya. Jadi begitu. Jadi istilahnya nggak disebut paham Ada sunnah pondok yang terakhir di sini itu tentunya ada. Kalau orang beda pendapat ya karena di sana kan ada orang Muhammadiyahnya, ada yang macam-macam. Maksudnya yang 11 jangan pergi tuh dia nunggu sampai 23 selesai. Iya. Wah, cakep juga itu. Kita ya pakai. Boleh juga itu. Kan suasana pesantren. Kecuali ada yang megang gembok di pagar tuh orang gembok. Jangan pulang. Boleh juga itu. Kalau saya kan kalau salat tarawih tergantung masjidnya 23. Saya di Aswada 3. Cuma harus saya jadi imam itu cepat. Iya, betul. Asal tempat baca Fatihah sih nggak masalah. Kalau Karena kita kalau panjang-panjang mereka juga pada suka. Iya, betul. Jadi kalau saya jadi imam mereka pada suka. Ya udah kalau gitu insya Allah tahun depan. Kalau kita kan berarti biasa yang udah tradisi kan. Umur dulu. Iya, gitu aja sama. Saya juga 23 begitu. Yang panjang-panjang sebut-sebut itu enggak apa. Di sini kan dulu saya tawarin orang ke sini berubahnya kalau udah rumah susah. Dulu saya tawarin di sini mau 11, mau 23, mau 36 terserah milih cuma untuk ceramahnya. Terus 11 saja 11 lagi. Kemarin kita mau rumah 23. Jangan kita pergi aja. Oh gitu. Gara-gara sholat. Iya. Akhirnya ya udah terserah nanti sholat lah. Cuma 10 terakhir tetap ada 1 juz yang mulainya. Iya. 10 hari terakhir. Ada sahur bersama. Terus Iya. 1 juz 1 malam. Sahurnya sahur bareng sahur bersama gitu. itu yang jamaahnya orang ini anak pesantren. Enggak sini. Orang sini mungkin Banyak tadi saya lihat banyak ada pesantren beberapa kita lewat tadi masjid juga banyak. enggak, maksudnya kalau di sini kan karena udah tahu jadi nggak pergi gitu kan. Iya. Jadi kalau 10 yang sebelum 10 terakhir ya nggak apa-apa. Di sini di Masjid Nurul Falah dulu kan sekarang udah ada 10 terakhir, cuma dia nggak 1 juz cuma sebentar.
so bersama banyak yang pernah nginep banyak gitu. Itikaf ya. Iya, tikar. Gubat dulu. Kita sampai 30 orang kan. Iya. Gubat yang terakhir. Tapi iktikafnya itu ala Imam Syafi'i. Subhanallah juga udah iktikaf gitu. Ini kan dia datang jam 2, pulang jam sekian gitu. Jadi ya iktikafnya ya Kan enggak, kalau ada makanan enggak pulang kan? Enggak ada makan, ada makan enggak di masjid? Ada. Dan memang enakan makan di masjid daripada di rumah. Di rumah ada. Di masjid lawannya sudah ayam, daging. Paham ya. Makan bareng-bareng Iya. enak gitu. Enak. Oh iya. Makasih. Bisa gimana makan? Tempe gimana tempe? Iya, masih kenyang. Di sini cukup Ustaz. Di sini cukup. Tadi katanya cuma 10, jadi kurang 1 doang. Tadi yang satu di Pak Ustaz Iksan tadi tambahin. Pas udah 10. Ya ada itu. Harus lagi. Tapi skill sih sudah niatnya sudah ada perlu. Yang tadi kayaknya hujan banyak tadi ya. Iya. Tadi belum gitu Pak. Oh, Nambah dia. Kalau nama saya di saya itu alami namanya. Alami. Dodol. Nah. Pernah bikinnya itu. Wih, nggak ada Ini kalau bikin itu berapa jam nih? dari sore ke pagi tuh. Nggak pakai baju tuh. Iya. Masuk semua ada. Kalau melihat mah nggak makan. Kalau melihat mah nggak makan. Ya enggak lah. Saya dulu enaknya itu sebelum makan banget. Kolek. Oh ya itu. Masih namanya kolek. Iya, belum matang bener masih kuning. Iya. Masih ambil tuh. Enak gitu. Rasanya juga beda ya? Iya. Enggak, dia belum matang bener. Tapi masih kuning-kuning belum hitam dia. Iya. Itu namanya kolek. Belum dodol. Kolek dodol. Iya. Jadi proses dodol, kolek itu belum. Kayak ini nangka sebelum nangka ya cecek kan, jadi kategori gitu kan. Iya, iya. Buat sayur ya. Yang angstih, babar. Nah, yang ya itu saya babar itu juga itu. Kalau misalnya Itu juga sama kalau mau beli yang dodol ada. Ya dodolnya yang empuk terus. Baru gitu. Jadi kayak kolek itu dodol empuk, ada dodol yang keras, bisa Iya. yang enggak keras yang empuk terus. kalau yang dari Jawa itu apa namanya? Jenang. Oh, jenang ya. Jenang itu enggak keras itu. Itu coklat. Kuat manis, terlalu manis. Iya. Saya senang juga itu. Yang waktu makan ada kita jadi Iya. Namanya kan jenang gulo. Iya, manis. Ini makan udah, ya kan? Apalagi? Iya, baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Talbini, guru kita yang mengisi kajian setiap malam Senin di Masjid Kuba. Pertama-tama kami haturkan terima kasih yang seluas-luasnya atas biasanya kan waktu, tapi ini bukan waktu, tapi jamuan. Jangan langsung makan kan. Terima kasih atas jamuannya yang lagi tunggu-tunggu, nasi uduk lagi ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, terima kasih juga atas waktu yang disediakan dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Ini menjadi satu tradisi Ustadz, bahwa kemarin kita ke Kiai Fahru, udah terus ke Ustadz Samsul Ma'arif yang mengisi kajian Tahsinul Quran.
sekarang ke Ustadz Salbini, insya Allah hari berikutnya ke Ustadz Mifdat ya. Kita kunjungin juga. Pertama-tama marilah sama-sama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Setelah insya Allah kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ada salam dari Ketua Yayasan Ustadz Haji Khairuddin Amin. Beliau tadinya berkenan mau berangkat, cuma ada urusan, ada tetangganya sakit di Depok, jadi harus berangkat ke sana. Juga dari teman-teman yang lain, kita sudah tawarkan melalui grup dan masing-masing punya keperluan. Jadi ini perwakilan dari Masjid Kuba dalam rangka silaturahmi Lebaran. Tentunya kita dalam berinteraksi ya, mobil khusus pengurus Masjid Kuba dan umumnya jamaah Masjid Kuba banyak kehilafan dalam berinteraksi, khususnya dalam taklim yang disampaikan oleh Ustadz. Kita sering mungkin ada candaan-candaan, mumpung masih bulan Syawal, kami mewakili teman-teman semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan atau kehilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mungkin nanti Pak Ustadz Ihsan Nasibuan akan menyampaikan rencana-rencana untuk taklim ya. Berikutnya kapan dimulai nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Dari saya sementara itu dulu, semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan juga permohonan maaf lahir dan batin dari kami kiranya dapat diterima oleh Ustadz. Semoga ini juga menjadi satu jalan amaliyah yang baik dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Saya merasa bahagia karena kita ketemu guru kita yang telah banyak membimbing kita di Masjid Kuba. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkah buat kita jamaah dan juga berkah buat keluarga Pak Haji. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin tidak diperpanjang kalam karena tadi udah disampaikan bahwa alhamdulillah kita udah menjalani puasa Ramadan. Tentu kebiasaan kita mohon maaf ya antara kita karena bagaimanapun disengaja atau tak disengaja barangkali banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi kami mohon maaf sekali lagi bahwa kesalahan-kesalahan dari mungkin jamaah Masjid Kuba barangkali banyak yang mungkin Pak Kiai enggak berkenan ya namanya jamaah ada aja tingkahnya. Kemudian dengan dengan kesepakatan kita dari bidang taklim, mudah-mudahan Pak Kiai berkenan untuk memulai pengajian minggu depan ya.
Minggu ketiga ya. Iya. Ya, ya. Mahal itu kan. Ya. Mahal. Jadi mudah-mudahan berkenan supaya bagaimanapun ya kita ini walaupun udah tua-tua masih banyak salahnya Pak Kiai. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi bimbingan dalam kehidupan kita. Barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan nanti untuk mengisi pengajian lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala nabi Mustafa al-hadi Mustafa wa man sara ala nahji wa kafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul du'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Jami Kuba yang saya muliakan, alhamdulillah saya bersyukur sekali didatangi oleh orang-orang masjid. Mudah-mudahan kedatangan jamaah Masjid Kuba ini ke tempat dan ke rumah saya mendatangkan berkah dari Allah SWT. Amin. Dan semakin erat hubungan kita, persaudaraan kita di dalam kita membangun diri kita dan juga masyarakat kita. Yang pertama saya mohon maaf kalau misalnya jamuannya, karena kue lebaran udah pada habis. Saya udah di ujung saya. Jadi saya mau nasi dulu aja deh. Oke. Jadi kadang-kadang ibu juga bakso aja deh, jadi kan biar supaya praktis gitu. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali di tempat ini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut silaturahim ini. Amin. Karena Rasulullah mengatakan man ahabba ayyub sadala fi rizqihi wa ayyub sa'ala fi asfali rahimah. Kalau kita ingin dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan kita disuruh perbanyak bersilaturahim. Dan alhamdulillah para jamaah Masjid Kuba datang ke tempat saya. Mungkin ada yang tadi saya sudah kasih alamat, udah ada lambang-lambang kayak kamu di sini, udah ada lambang-lambang gitu. Bola, oh ya. Kalau nonton udah tahu udah dekat. Mungkin ada yang baru kali sini, memang jalannya karena agak sempit. Ya, ini mah nggak bisa jadi kota karena kampung Pondok Beringin. Oh. Namanya kampung Pondok Beringin. Saya di sini mengelola yayasan Al-Izzah, ada TK, ada SD, ada SMP. Namanya Sekolah Sahabat Quran karena memang fokusnya Quran. TK-nya targetnya 2 juz, kalau SD targetnya 8 juz, kalau SMP targetnya 6 juz. Jadi muatan lokalnya memang tahfiz. Walaupun tidak semua juga sukses karena kan tergantung orang tuanya juga. Ada orang tuanya yang memiliki sekolah paling nggak dipikirin, tapi ada yang sungguh-sungguh yang bisa mencapai target. Saya melihat pulang di Masjid Kuba itu, saya kemarin jalan ke atas tuh masih ada kosong. Maksud saya, kalau memang ke depan kita itu pengen punya imam yang hafid, ya kita harus berintis di sana. Jadi anak-anak yatim dari daerah-daerah itu kan, kalau kan sekomplek nggak bisa ngempanin mereka, akhirnya gitu kan. Di mereka ambil SD, tapi di asrama di sana, tapi dia sekolah, bisa aja sekolahnya di anunya ijazahnya dari sini. Walaupun mereka nggak harus sini, mereka biasanya di sana ada yang mengembangkan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, ada yang bahasa Arab, nggak usah skill. Pokoknya kira-kira materi-materi yang mungkin terkait dengan SMA dia bisa itu kan, bahasa Indonesia, PMP, bahasa Inggris itu kan, diajari sana. Namanya di sini nama mereka. Ya, dari sini. Jadi mereka ujian dapat ijazah negeri. Kelas jauh istilahnya. Ya, kelas jauh. Pokoknya mungkin mereka datang sini datang sini pas ujian aja. Ujian datang kan dari Prokacang sini nggak jauh datang. Pas ujian saja. Tapi waktu ujiannya tetap kita kirim kisi-kisi, kita kirim
soal Oh ya. kerja di sana, karena kan kita tidak mungkin ngisi rapot nilainya kira-kira, Oh iya. dia harus punya nilai juga gitu. Hmm. Nah, jadi mereka di sana fokusnya hafal Quran. Kan kalau mereka diasramakan itu 1 tahun ada yang bisa 30 juz, Ya, ada 1 yang bisa tahun. 2 tahun, ada yang 3 tahun 30 juz, lebih mudah. Hmm. Kan kalau orang hanya sekedar tahfidz nggak sekolah mungkin kurang tertarik. Ya, ya. Tapi kalau mereka disuruh hafal Quran, Iya, iya. tapi mereka dapat ijazah umum gitu, ijazah resmi gitu kan, dan dapat juga materi-materi di sana nanti diajarkan. Nah, mereka mungkin ada yang lebih semangat tertarik. Kan kalau hanya 20 orang masa sekomplek nggak bisa inilah. Ada apalagi sekarang sudah ada UPZ kan, dan dana itu juga bisa kan buat pendidikan. Nah, iya. Di depan itu ada tahfidz itu. Iya. 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 Di rumahnya iya ya. Jadi kan nanti jadi biasanya orang-orang yang memang kita kader, walaupun seleksi biasanya yang mungkin kita pilih yang memang betul miskin dan betul punya semangat belajar, apalagi punya suara bagus. Kalau mereka sudah kita jadi tahfidz, bisa jadi imam terus kan. Jadi kita kan sesuatu yang nggak pernah hilang itu ilmu. Iya. Kalau sedekah jariah kan kalau kita bangun masjidnya lama-lama berubah kan. Tapi kalau ilmu kita berikan, dana kita berikan buat mereka belajar Quran, mereka bisa mereka ajar lagi, terus ini kan nggak pernah putus. Jadi ada juga memang ada beberapa pesantren yang model gitu ya, saya persilakan untuk namanya didaftarkan sini. Sudah ada ya, mereka di sana diajarin kitab kuning, ada di cuman mereka ada yang deket, mereka kalau deket bisa ke sini sekolahnya, soalnya cuma belajar Qurannya sama belajar kitab kuningnya gitu. Kalau belajar di sini karena dekat. Kalau yang jauh mereka membina sendiri, karena ada yang di Serpong, ada yang anaknya namanya di sini tapi mereka sekolahnya di sana belajar. Ini untuk upaya-upaya kita sebagai untuk meningkatkan penambahan amal-amal kita. Kalau kita punya anak didik yang bisa menghafal Quran itu kan sangat mulia insya Allah. Jadi saya bersyukur sekali bisa kesini, dan memang yang namanya belajar itu nggak dibatasi umur. Belajar itu nggak dibatasi umur. Sampai kapan kita belajar itu wajib. Kalau paham nggak wajib. Pintar nggak wajib. Kalau nggak paham, karena kalau paham semua nggak usah kita bingung kan. Pokoknya yang penting belajar itu wajib. Rumusnya begitu. Paham nggak wajib, karena paham itu perlu proses kan. Ya. Jadi dan dia tidak dibatasi umur. Berapapun umurnya orang itu harus belajar. Datangnya saja, duduknya saja di majelis ilmu, itu kan pahalanya lebih mulia daripada memberikan budak. Ya. Hanya berapa saat aja itu pahalanya lebih sangat besar. Nah, ya semua siapapun dia, walaupun dia sudah guru, sudah saya belajar. Saya juga sama, saya masih belajar pakai paru juga. Saya belajar dengan kemarin kita nggak ketemu tuh ya sama siapa Nizam. Oh iya, ya almarhum. Saya di Bintaro, MRBJ. Ya, MRBJ dia. fotonya. Saya ke rumahnya, kalau saya ke rumahnya setiap Sabtu, terus Sabtu pagi di kayak besar ini, karena memang dulu saya ngaji di sana gitu, terus di MUI. Ya memang kita yang penting menambah ilmu, karena Rasul mengatakan kalau sampai ada satu hari yang ilmu kita tidak bertambah, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu hidup kita jadi nggak berkah. Ya, belajar dia terus, dimanapun kita berada ya belajar kita lakukan. Pokoknya yang penting kita duduk bersama orang baik, walaupun kita belum menjadi orang baik, siapa tahu kita keluar menjadi orang baik. Jadi itu saya bersyukur sekali, terima kasih dan mohon maaf ya apa adanya seperti ini. Ya, ada apanya? Mudah-mudahan bisa kita jalin silaturahmi ini. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu menjaga kesehatan kita, panjang umur kita dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والآخرة ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena belum selesai tulis makanya. Kopi belum habis nih saya. Amin amin. Waalaikumsalam. Kenyang, Pak. Banyak dulu jangan makan lagi deh. Ini. Alhamdulillah. Mantap nih. Jadi jangan ditinggal. Salam sama keluarga. Kunci ini belum habis.